Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita simak, kita perhatikan brosur hari ini, Ahad 28 Agustus 2022 yang bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1444 Hijriah. Sabar dan tawakal adalah solusi dalam menghadapi ujian dan cobaan. Bagian yang kedua. 3. Allah mengampuni dosa dan menghapus kesalahan-kesalahan orang yang sabar. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala in azaqnal insana minna rahmatan summa naza'naha min innahu laya'usun kafur. Wala in azaqnahu na'ma'a ba'da dharra'a massathu layaqulanna zahabas sayyi'atu anni innahu lafarihun fakhur. Illal ladzina sabaru wa amilus shalihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat atau nikmat dari kami, kemudian rahmat itu kami cabut daripadanya, pastilah dia menjadi putus asa, lagi tidak berterima kasih. Dan jika kami rasakan kepadanya kebahagiaan sesudah bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, telah hilang bencana-bencana itu daripadaku. Sesungguhnya dia sangat gembira lagi bangga. Kecuali orang-orang yang sabar terhadap bencana dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka itu beroleh ampunan dan pahala yang besar. Quran Surat Hud ayat 9 sampai 11. An Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min musibatin tusibul muslimah illa kaffarallahu biha anhu hatta syaukati yushakuha. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu musibah menimpa kepada seorang muslim kecuali dengan itu Allah menghapus dosa darinya sekalipun hanya tercocok duri. Hadis riwayat Bukhari juz 7 halaman 2. An Aisyah qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusibul mu'mina syaukatun fama fauqaha illa qassallahu biha min khati'atihi. Rawahu Muslim. Dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah musibah menimpa orang mukmin berupa tercocok duri atau yang lebih dari itu, kecuali dengannya Allah mengurangi dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 1992 nomor 48. Anil Harits bin Suwaidin qala Abdullah bin Mas'ud, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku wa'kan syadidan famasistuhu biyadi fakultu ya Rasulullah innaka tu'aku wa'kan syadidan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajal inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Fakultu zalika annalaka ajraini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajal. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ma min muslimin yusibuhu adzan maradun fama siwahu illa hattallahu sayyiatihi kama tahuttus syajaratu waraqaha. Rawahul Bukhari. Dari Al-Harits bin Suwaid ia berkata, Abdullah bin Mas'ud berkata, saya pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau demam panas sekali. Lalu saya mengusapnya dengan tangan saya dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau menderita demam yang panas sekali. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, sesungguhnya aku menderita demam sebagaimana panasnya dua orang di antara kalian. Saya berkata, yang demikian itu apakah karena engkau mendapatkan dua pahala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, benar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim yang ditimpa penderitaan berupa sakit atau yang lainnya, kecuali dengan itu Allah menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat Bukhari juz 7 halaman 6. An Ummil Ala'i qalat, adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana maridhatun faqala absiri ya Ummal Ala'i fa inna maradhal muslimi yuzhibullahu bihi khotoyahu kama tuzhibun naru khabatsaz zahabi wal fiddati. Rawahu Abu Dawud. Dari Ummul Al-Ala ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjengukku tatkala aku sedang sakit. Lalu beliau bersabda, gembirakanlah wahai Ummul Ala, karena sakitnya orang muslim itu dengannya Allah menghilangkan kesalahan-kesalahannya sebagaimana api menghilangkan kotoran emas dan perak. Hadis riwayat Abu Dawud juz 3 halaman 184 nomor 3092. An Abi Sa'id al-Khudri wa an Abi Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adzan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Rawahul Bukhari. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dan dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidaklah musibah menimpa kepada orang muslim berupa kepayahan, rasa sakit, kecemasan, duka cita, gangguan, dan tidak pula kesedihan hati hingga terkena duri pun, kecuali dengannya Allah menghapus dari kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari juz 7 halaman 2. An Abi Sa'idin wa Abi Hurairah annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin hattal hammi yuhammuhu illa kuffira bihi min sayyiatihi. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah bahwasanya keduanya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah musibah menimpa orang mukmin berupa rasa sakit, kepayahan, sakit, kesedihan hingga kecemasan, melainkan dengannya Allah menghapus dari kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 1992 nomor 52. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu maqala,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man usiba bimusibatin fi malihi aw jasadihi fakatamaha falam yashkuha ilan nasi kana haqqan 'ala Allahi ayyaghfira lahu. Rawahu Tabrani fil Mu'jamil Kabir. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ditimpa musibah pada hartanya atau jasadnya, lalu dia menyembunyikannya dengan tidak mengeluh kepada manusia, maka hak atas Allah untuk mengampuninya. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir, juz 11 halaman 148, nomor 11.438, dhaif, karena dalam isnadnya ada perawi bernama Baqiyah. An Nabi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati bi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'atun. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, terus-menerus cobaan menimpa kepada orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan pada dirinya, anaknya dan hartanya, sehingga ia bertemu kepada Allah Ta'ala dalam keadaan tidak punya dosa. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 4 halaman 28, nomor 2510. Ini hadis hasan sahih. 4. Kesabaran adalah pemberian yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku azan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Quran Surat Ali Imran ayat 186. Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu haddin adzim. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Quran Surat Fussilat ayat 35. An Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna nasan minal ansari sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum summa sa'aluhu fa'atahum summa sa'aluhu fa'atahum hatta nafida ma indahu faqala ma yakunu inti min khairin falam addakhirahu ankum wa man yasta'fif yu'ifahullah wa man yastaghni yughnihillah wa man yatasabbar yusabbirhullah wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Rawahul Bukhari. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwasannya ada beberapa orang dari kalangan Ansor meminta pemberian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau memberi kepada mereka.
Kemudian mereka meminta lagi, maka beliau memberi. Kemudian mereka meminta lagi, maka beliau memberi lagi. Sehingga ketika sudah habis apa yang ada pada beliau, beliau bersabda, sudah tidak ada harta padaku, dan tidaklah aku menyembunyikannya dari kalian semua. Namun barang siapa yang menjaga diri dari meminta-minta, maka Allah akan menjaganya. Barang siapa yang merasa cukup, yakni tidak meminta-minta, maka Allah akan mencukupkannya. Dan barang siapa yang bersabar, maka Allah memberinya kesabaran. Dan tidaklah seseorang diberi suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Hadis riwayat Bukhari juz 2 halaman 129. An Sahbarata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man u'tiya fasyakara wa batuliya fasabara wa zalama fastaghfara wa zulima faghfara summa sakata faqalu ya Rasulullah ma lahu qala ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Rawahu Tabrani fil Mu'jamil Kabir. Dari Sakhbarah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa diberi lalu berterima kasih, jika diberi cobaan dia bersabar, jika ia berbuat zalim lalu mohon ampun, jika dizalimi dia memaafkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana orang tersebut? Beliau bersabda, mereka orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka orang-orang yang mendapat petunjuk. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir juz 7 halaman 138, nomor 6613, dhaif karena dalam isnadnya ada perawi bernama Abu Dawud Al-A'ma, ia matruk. An Abi Sa'id Al-Khudri anna nasan minal ansari sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum thumma sa'aluhu fa'atahum hatta iza nafida ma indahu qala ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum wa man yasta'fif ya'ifahullahu wa man yastaghni yughnihillahu wa man yasbir yusabbirhullah wa ma u'tiya ahadun min ata'in khairun wa awsa'u minas sabri. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasannya ada beberapa orang dari kalangan Ansar meminta pemberian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau memberi kepada mereka. Kemudian mereka meminta lagi, maka beliau memberi lagi. Sehingga ketika sudah habis apa yang ada pada beliau, beliau bersabda, sudah tidak ada harta padaku dan tidaklah aku menyembunyikannya dari kalian semua. Namun barang siapa yang menjaga diri dari meminta-minta, maka Allah akan menjaganya. Barang siapa yang merasa cukup, yakni tidak meminta-minta, maka Allah akan mencukupkannya. Dan barang siapa yang bersabar, maka Allah memberinya kesabaran. Dan tidaklah seseorang diberi suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 729, nomor 124. An Anasin anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala inna izamil jazai ma'a izamil balai
Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radhiya falahur ridha wa man sakhita falahus sakhatu. Rawahu Tirmidzi. Dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya besarnya balasan itu tergantung besarnya cobaan. Dan sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Allah memberikan cobaan kepada mereka. Barang siapa yang ridho, maka dia mendapatkan keridhaan Allah. Dan barang siapa yang menggerutu, yakni tidak ridho, maka dia mendapatkan murka Allah. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 4 halaman 27, nomor 2507. Ini hadis hasan gharib. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, innallaha ta'ala qala, idza batalaitu abdi bihabibataihi fasabara awwadtuhu minhumal jannah yuridu ainaihi. Rawahul Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, apabila aku menguji hambaku dengan kedua kecintaannya, lalu ia bersabar, maka aku akan menggantinya dengan surga. Yang dimaksud kedua kecintaannya adalah kedua matanya. Hadis riwayat Bukhari, juz 7 halaman 4, bersambung.